Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Regi. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Hari ini Kak Regi mau cerita kancil, judulnya Singa Tertampan. Yuk. Yang lalu Kak Regi udah cerita juga kancil, judulnya Panen Pisang. Jangan lupa ditonton ya. Oke, gimana? Udah siap semua kan? Yuk kita mulai. Pada suatu hari di arena sirkus tampak sepi. Di sana terdapat seekor singa yang bernama Ramba. Dia terkejut ketika melihat pintu kandangnya terbuka dan ia mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Lalu ia keluar dari kandang sambil hati berdebar-debar. Dak dikduk, dia pun berjalan meninggalkan kandang sambil mengendap-endap menuju ke pagar kawat dan hingga ia lolos. Lalu ia berlari cepat-cepat meninggalkan arena sirkus dan masuk ke dalam hutan sambil berkata, "Asik." Kemudian sampailah Ramba di dalam hutan dan ia berkata, "Aku mau jalan-jalan sepuasnya. Aku mau tidur sepuasnya, menghirup hawa hutan yang segar. Capek sisiran dulu." Lalu Ramba duduk di bawah pohon dan bersender di batang pohon besar. Sambil menyisir ia terkantuk-kantuk. Kemudian ia pun tertidur. Ternyata di atas pohon itu ada Kak Nyet-Nyet sedang tidur juga. Kak Nyet-Nyet sedang bermimpi melompat-lompat dan kemudian ia pun terjatuh dan menimpa badan Ramba. Nyet! Ramba pun terkejut dan bangun. Dia marah sekali. Wah! Ternyata Kak Nyet-Nyet takut sekali dan dia berkata, "Maaf Tuan, Muk, aku nggak sengaja. Muk, Tuan dari mana? Aku sungguh tak tahu Tuan di sini." Ternyata sisir Ramba patah dan dia pun terkejut. "Hah? Sisirku patah? Wah, tega benar kau mematahkan sisir kesayanganku." Ketika itu Hancil sedang berjalan di dekat situ. Ia mendengar perkataan yang bising itu dan ia pun berkata, "Aduh, suara apa itu? Seperti petir di siang bolong." Di balik semak-semak, Hancil melihat ternyata Kak Nyet-Nyet sedang dimarah-marahi oleh singa. Dan kata Ramba, "Tanpa sisir ini, kepalaku gatal-gatal dan tidak tampan lagi. Dasar kunyuk, gudukan, kudisan, gatalan. Lalu kata Kak Nyet-Nyet, "Ampun, aku nggak sengaja. Muk." Lalu kata Hancil dalam hati, "Siapa dia? Aku belum pernah lihat." Kasihan Kak Nyet-Nyet dibentak-bentak. Rasanya Hancil tadi lihat sumur di dekat ladang. Lalu kata Ramba, "Monyet bodoh, bebal." Dan Kak Nyet-Nyet sangat ketakutan. Dia berkata, "Aduh, ampun Tuan." Kemudian Hancil berlari menuju mereka dan dia berkata, "Maaf Tuan, Tuan siapa?" Lalu kata Kak Nyet-Nyet, "Wah, si Hancil bisa tambah runyam nih." Dan Ramba pun berkata, "Namaku Ramba, singa tertampan di dunia. Buat apa kau tanya-tanya?" Lalu kata Hancil, "Soalnya tadi aku berjumpa dengan hewan mirip Tuan." Suaranya menggelegar. Hancil takut sekali. Dia berteriak, "Aku singa tertampan di dunia." Dan Ramba pun marah. "Wah, tidak, aku yang tertampan." Berani-beraninya dia mengaku begitu. "Hei kamu, beritahu aku, di mana dia? Akan kuhajar," kata Ramba. Lalu kata Hancil, "Di sana Tuan." Dan kata Ramba, "Mari kita ke sana. Dan kau monyet harus ikut. Urusan sisirku belum selesai." Dan kata Kak Nyet-Nyet, "Muk." Lalu mereka pun pergi menuju sumur dekat ladang. Sesampainya di sana, Hancil pun berkata, "Tuh, dia bersembunyi di dalam sumur." Hancil gak mau dekat-dekat. Suaranya menggelegar. Takut. Lalu Ramba mendekati sumur itu. Singa yang belum pernah melihat sumur itu terperanjat. Ketika ia melihat ke dalam sumur, ternyata ada singa lain di dalam sumur itu, yang ternyata adalah bayangan dia sendiri. Dan dia berkata, "Wah, betul juga, kurang ajar." Dan Ramba pun marah. Dia berteriak, "Wah!" Lalu dalam sumur itu keluar suara, "Wah!" Ternyata adalah pantulan suara Ramba sendiri. Dan Ramba semakin marah. "Siapa kau? Kau! Keluar kau! Keluar! Aku yang paling tampan! Aku!" Dan Kak Nyet-Nyet dengan Hancil
hanya melihat dari kejauhan. Ramba sangat marah sekali, dan akhirnya Ramba gemas dan menubruk musuhnya. Blung! Masuklah Ramba ke dalam sumur, dan kemudian Ancil mendekati sumur itu dan menengok ke bawah. Lalu Ramba berkata, "Heh, gimana dia? Kau lihat?" Lalu kata Ancil, "Ya, dia kabur, ketakutan. Ancil lihat dia bawa tali sendiri." Lalu kata Kak Nyet-Nyet, "Cil, kita tinggalkan saja dia di sana. Aku takut, Cil." Lalu kata Ancil, "Jangan, kasihan dia. Justru kau yang harus menolongnya, supaya dia nggak jadi marah." Lalu kata Kak Nyet-Nyet, "Aku takut." Kemudian Ancil menengok ke dalam sumur, dan ia berkata, "Tunggu, kau akan kutolong. Aku akan mencari akar pohon dulu ya." Tak lama, Ancil telah mendapatkan akar pohon itu, dan ia pun berjalan sambil senangnya. Dia bernyanyi, "Da da da, di 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 di, da da da." Kemudian sampailah dia ke dekat sumur. Lalu ia menengok ke dalam sumur dan berkata kepada Ramba, "Ayo, pegang yang kuat, dan kau Kak Nyet-Nyet di depan sana." "Tapi aku takut, nanti aku dimakan," kata Kak Nyet-Nyet. Lalu kata Ancil, "Jangan khawatir." Kemudian Ancil berteriak dari atas sumur, "Hei, maukah Tuan berjanji tidak akan menuntut Kak Nyet-Nyet lagi?" Lalu kata Ramba, "Ya, aku berjanji. Cepatlah keluarkan aku dari sini, aku kedinginan nih." Kemudian Kak Nyet-Nyet dan Ancil menarik akar pohon itu, dan Kak Nyet-Nyet berkata, "Beratnya, ha ha." Dan kata Ancil, "Ya, terus." Lalu keluarlah Ramba dari dalam sumur. Blus! Akhirnya Ramba selamat. Lalu Ancil berkata kepada Ramba, "Berterima kasihlah kepada Kak Nyet-Nyet. Dia yang menarik. Kalau badanku kan kecil. Sekarang maafkanlah Kak Nyet-Nyet. Lupakanlah perselisihan kalian." Lalu kata Ramba, Ya, tapi rambutku, sisirku." Dan kata Ancil, "Nanti Ancil akan buatkan dari bambu." Dan Kak Nyet-Nyet pun berbisik, "Terima kasih, kau telah menolongku, Cil." Lalu kata Ramba, "Ya, Nyet-Nyet, tak usah takut lagi kepadaku. Tapi kemana musuhku lari?" Lalu kata Ancil, "Tadi Ancil dan Kak Nyet-Nyet lihat, dia lari terbirit-birit ketakutan." Lalu kata Kak Nyet-Nyet, Muk, betul, dia lari ke sana, dan dia tidak setampan Tuan." Kemudian Ramba pun senang, dan dia berkata, "Betulkah? Hahaha." Lalu kata Ancil, "Sudahlah, tak usah dicari lagi." Dan karena Kak Nyet-Nyet sangat takut, kemudian dia cepat-cepat meninggalkan Ancil dan Ramba, dan ia pun berkata, "Aku pulang dulu ya, Muk." Kemudian kata Ramba, "Hei Cil, mana sisir yang kau janjikan itu?" Lalu Ancil pun berkata, Tenang, akan kubuatkan dulu." Kemudian Ancil membuatkan sisir Ramba yang terbuat dari bambu. Tak lama, sisir yang dibuat Ancil pun selesai. Kemudian Ancil menyisir rambut Ramba yang panjang itu, dan ia berkata, "Aduh, tampannya." Dan Ramba pun tampak senang. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya cerita dari Kak Regi. Jangan lupa loh di like, share, dan yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.